Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Novila dengan NIM 31125111034 dari kelas 25MN3 ingin menjelaskan materi perekonomian Indonesia dari pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-6. Langsung saja dari pertemuan ke-1, yaitu membahas tentang perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia merupakan salah satu sistem yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Sebagai negara berkembang yang memiliki potensi besar, Indonesia didukung oleh berbagai aspek penting yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak ringan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek-aspek pendukung, potensi kerawanan, strategi pertumbuhan, karakteristik ekonomi, serta perkembangan terkini menjadi hal yang sangat penting untuk melihat kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Salah satu aspek utama yang mendukung perekonomian Indonesia adalah faktor geografis. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menjadikan Indonesia sebagai jalur penting dalam perdagangan internasional. Posisi ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk terlibat dalam aktivitas ekspor dan impor, serta menjadi pusat distribusi perdagangan dunia. Selain itu, kekayaan sumber daya alam yang tersebar di berbagai wilayah juga menjadi modal penting dalam pembangunan ekonomi. Namun demikian, kondisi geografis tersebut juga membawa sejumlah tantangan. Wilayah yang terpisah oleh lautan menyebabkan distribusi barang dan jasa menjadi lebih sulit dan memerlukan biaya yang tinggi. Hal ini berdampak pada tingginya harga barang di daerah terpencil, serta terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Daerah yang mudah dijangkau cenderung berkembang lebih cepat dibandingkan daerah yang sulit diakses. Akibatnya terjadi perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Selain faktor geografis, transportasi dan komunikasi juga menjadi aspek penting dalam mendukung kegiatan ekonomi. Infrastruktur transportasi seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, serta jaringan komunikasi yang memadai sangat dibutuhkan untuk memperlancar arus barang, jasa, dan informasi. Namun kenyataannya, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih belum merata. Banyak daerah, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan, yang masih memiliki keterbatasan akses transportasi dan komunikasi. Kondisi ini menyebabkan distribusi barang menjadi tidak lancar, perbedaan harga antara daerah semakin besar, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, informasi, dan peluang kerja. Hal ini pada akhirnya memperlebar kesenjangan ekonomi antar wilayah. Faktor demografi juga memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia memiliki potensi tenaga kerja yang melimpah, sekaligus pasar domestik yang luas. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik. Namun, kenyataannya, kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih menjadi tantangan. Tingkat pendidikan yang belum merata, keterampilan tenaga kerja yang masih terbatas, serta produktivitas yang relatif rendah menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Selain itu, persebaran penduduk yang tidak merata, terutama yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk di satu wilayah dan kekurangan tenaga kerja di wilayah lain. Di samping itu, faktor sosial, budaya, dan politik
juga turut memengaruhi perkembangan ekonomi. Keberagaman budaya dan adat istiadat di Indonesia dapat menjadi kekayaan yang mendukung sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Namun, perbedaan pola pikir, tingkat pendidikan, dan kebiasaan masyarakat juga dapat memengaruhi produktivitas dan cara masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Nah, sementara itu, stabilitas politik dan kebijakan pemerintah sangat berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, kebijakan yang tepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan ketidakstabilan politik dapat menghambat investasi dan aktivitas ekonomi. Di tengah berbagai potensi tersebut, perekonomian Indonesia juga menghadapi sejumlah kerawanan. Salah satu masalah utama adalah kesenjangan pembangunan antar wilayah. Pembangunan yang lebih terpusat di kota-kota besar menyebabkan daerah pedesaan tertinggal. Hal ini berdampak pada meningkatnya urbanisasi, di mana masyarakat desa berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah sosial di perkotaan. Selain itu, kemiskinan masih menjadi masalah yang cukup serius, terutama di daerah yang memiliki akses ekonomi terbatas, kurangnya lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya menjadi faktor utama penyebab kemiskinan. Kerawanan lainnya adalah potensi konflik sosial dan politik. Perbedaan kepentingan ekonomi, kesenjangan sosial, serta ketidakmerataan pembangunan dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat. Konflik ini tidak hanya berdampak pada stabilitas sosial, tetapi juga dapat mengganggu kegiatan ekonomi dan menurunkan kepercayaan investor. Nah, oleh karena itu, menjaga stabilitas sosial dan politik menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah telah menerapkan berbagai strategi pertumbuhan ekonomi. Salah satu strategi utama adalah pemerataan pembangunan melalui distribusi modal dan investasi ke berbagai daerah. Pemerintah juga berupaya mengembangkan infrastruktur guna memperlancar konektivitas antar wilayah. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, serta jaringan komunikasi diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah. Selain itu, pemerintah juga menerapkan trickle-down effect, yaitu hasil pembangunan diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, konsep ini belum sepenuhnya berhasil karena masih adanya ketimpangan dalam distribusi hasil pembangunan. Perekonomian di Indonesia juga memiliki karakteristik yang khas. Salah satunya adalah peran pemerintah yang cukup dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Sejak masa Orde Baru, pemerintah memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Selain itu, Indonesia juga memiliki pengalaman dalam berbagai sistem ekonomi, mulai dari kecenderungan sosialisme pada awal kemerdekaan hingga menerapkan sistem ekonomi yang lebih terbuka di era globalisasi. Karakteristik lainnya adalah adanya dualisme ekonomi, yaitu perbedaan antara sektor modern yang menggunakan teknologi dan modal besar dengan sektor tradisional yang masih mengandalkan cara-cara sederhana. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam tingkat pendapatan dan produktivitas. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, pengelolaan yang belum optimal menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat masih relatif rendah dibandingkan negara maju. Selain itu, infrastruktur yang belum merata juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam perkembangannya, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang cukup baik dan stabil. Pada triwulan 3 tahun 2025,
pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sekitar 5,04% secara tahunan atau year on year dan sekitar 1,43% secara kuartalan atau quarter to quarter. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh secara positif di tengah berbagai tantangan global. Stabilitas ini menjadi indikator bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan cukup efektif dalam menjaga pertumbuhan. Dilihat dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sektor ini diikuti oleh sektor perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Selain itu, sektor jasa seperti pendidikan, jasa perusahaan, dan pariwisata juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan adanya diversifikasi dalam struktur ekonomi Indonesia. Nah, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi komponen terbesar dalam PDB, bahkan menyumbang lebih dari setengah total perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi, ekspor, dan konsumsi pemerintah juga memberikan kontribusi positif. Peningkatan ekspor menunjukkan bahwa produk Indonesia semakin mampu bersaing di pasar internasional. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar berasal dari konsumsi rumah tangga yang didukung oleh sektor industri pengolahan, serta investasi dan ekspor. Nah, dari sisi wilayah, seluruh daerah di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, meskipun tingkat pertumbuhannya berbeda-beda. Wilayah Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi, sementara Pulau Jawa tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi terbesar di Indonesia karena konsentrasi penduduk dan aktivitas industri yang tinggi. Nah, secara keseluruhan, perekonomian Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang. Letak geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta jumlah penduduk yang besar menjadi modal utama dalam pembangunan ekonomi. Namun, berbagai tantangan seperti ketimpangan wilayah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan infrastruktur masih perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat, pembangunan yang merata, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dan merata. Selanjutnya materi yang kedua yaitu materi pendekatan teoritis pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan teoritis dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dasar penting untuk memahami bagaimana suatu negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, perlu dibedakan terlebih dahulu antara konsep pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya menekankan pada peningkatan pendapatan per kapita, tetapi juga mencakup perubahan struktur ekonomi, pemerataan pendapatan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, hingga ketersediaan infrastruktur. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi lebih berfokus pada peningkatan output atau pendapatan nasional yang biasanya diukur melalui produk domestik bruto atau PDB. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi hanyalah salah satu bagian dari pembangunan ekonomi yang lebih komprehensif. Pembangunan ekonomi juga dipandang sebagai suatu proses multifaset atau multidimensi. Artinya, pembangunan tidak hanya terjadi pada satu sektor saja, melainkan melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan harus mampu meningkatkan taraf hidup secara menyeluruh, mengurangi kemiskinan,
serta memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang. Dalam proses ini diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam membuat kebijakan dan menyediakan fasilitas. Sektor swasta mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama dalam aktivitas ekonomi. Dalam perjalanan pembangunan, Indonesia telah mengalami transformasi ekonomi yang cukup signifikan. Pada awalnya, perekonomian Indonesia didominasi oleh sektor pertanian yang bersifat tradisional. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, terjadi pergeseran menuju sektor industri dan jasa yang lebih modern. Transformasi ini ditandai dengan meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan, perdagangan, serta jasa terhadap perekonomian Indonesia. Perubahan struktur ekonomi ini menjadi penting karena dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai tambah, serta memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Untuk memahami proses pembangunan ekonomi, para ahli mengemukakan berbagai teori. Dalam teori klasik, tokoh seperti Adam Smith menekankan pentingnya mekanisme pasar bebas dan pembagian kerja dalam meningkatkan produktivitas. Ia percaya bahwa jika setiap individu diberi kebebasan untuk berusaha, maka perekonomian akan berkembang secara alami. Sementara itu, David Ricardo mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat dapat menyebabkan kelebihan tenaga kerja, sehingga menekankan tingkat upah dan berpotensi menimbulkan kemiskinan. Selain teori klasik, terdapat pula teori modern yang memberikan pandangan lebih komprehensif. Salah satunya adalah model Rostow yang dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow, yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung melalui 5 tahap, yaitu masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas menuju kematangan, dan tahap konsumsi massal. Teori ini menggambarkan bahwa setiap negara akan mengalami tahapan perkembangan yang sama, meskipun dengan kecepatan yang berbeda. Selain itu, model pertumbuhan Solow yang dikemukakan oleh Robert Solow menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor modal, tenaga kerja, dan teknologi. Dalam model ini, teknologi dianggap sebagai faktor utama yang dapat meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang. Di sisi lain, terdapat pendekatan strukturalis yang menyoroti pentingnya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Pendekatan ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks Indonesia, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara wilayah barat seperti Pulau Jawa dengan wilayah timur Indonesia. Ketimpangan ini terlihat dari perbedaan infrastruktur, akses pendidikan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih berpihak pada daerah tertinggal agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata. Keberhasilan pembangunan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu. Salah satu faktor utama adalah investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, kebijakan pemerintah yang tepat sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kualitas sumber daya manusia. SDM yang terdidik, terampil, dan produktivitas akan mampu meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara. Infrastruktur yang memadai seperti jalan, listrik, dan jaringan komunikasi juga menjadi pendukung utama dalam memperlancar aktivitas ekonomi. Selain itu, diversifikasi ekonomi diperlukan agar suatu negara tidak bergantung pada satu sektor saja,
sehingga lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Dalam proses pembangunan, seringkali muncul trade-off atau dilema antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Fokus pada pertumbuhan yang tinggi terkadang menyebabkan kesenjangan sosial semakin melebar. Sebaliknya, upaya pemerataan yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, dikembangkan strategi yang dikenal sebagai redistribution with growth, yaitu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan bahwa hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Strategi ini dapat diwujudkan melalui program-program seperti proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta dukungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Perkembangan teknologi juga menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi modern. Kemajuan teknologi mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Munculnya berbagai platform e-commerce, vintage, dan layanan digital lainnya telah membuka peluang baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Teknologi juga membantu memperluas akses pasar terutama bagi pelaku UMKM, serta meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan. Secara keseluruhan, pembangunan ekonomi Indonesia harus mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang penting, tetapi tanpa pemerataan, manfaatnya tidak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai teori pembangunan ekonomi sangat diperlukan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki infrastruktur, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di masa depan. Materi selanjutnya yaitu sejarah perekonomian Indonesia dari masa kolonial hingga era modern. Sejarah perekonomian Indonesia merupakan perjalanan panjang yang mencerminkan dinamika perubahan sosial, politik, dan global yang terus berkembang dari masa ke masa. Sejak zaman prakolonial, wilayah Nusantara telah dikenal sebagai pusat perdagangan dunia yang strategis. Letaknya yang berada di persimpangan jalur perdagangan internasional menjadikan kawasan ini ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai wilayah seperti India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit memainkan peran penting dalam mengelola aktivitas perdagangan tersebut. Komoditas utama seperti rempah-rempah menjadi daya tarik utama karena memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional. Pada masa ini, sistem ekonomi masih bersifat sederhana, namun sudah menunjukkan adanya organisasi perdagangan yang cukup maju. Memasuki masa kolonial, struktur perekonomian Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda melalui VOC, membawa sistem monopoli perdagangan yang mengubah pola ekonomi lokal menjadi lebih terpusat dan eksploitatif. VOC tidak hanya menguasai jalur perdagangan, tetapi juga melakukan intervensi terhadap sistem produksi masyarakat. Setelah VOC dibubarkan, pemerintah kolonial Belanda melanjutkan kebijakan ekonomi yang berorientasi
pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja melalui sistem tanam paksa. Dalam sistem ini, rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila untuk kepentingan pemerintah kolonial. Kebijakan ini memang memberikan keuntungan besar bagi Belanda, tetapi di sisi lain menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia, seperti kemiskinan, kelaparan, dan ketimpangan sosial yang semakin tajam. Sebagai bentuk respon terhadap kritik terhadap kebijakan kolonial, Belanda kemudian menerapkan politik etis pada awal abad ke-20. Kebijakan ini berfokus pada 3 program, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Meskipun secara teori bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam praktiknya dampak yang dirasakan masih sangat terbatas dan tidak mampu menghapus ketimpangan yang telah terjadi selama masa eksploitasi kolonial. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, tantangan besar langsung dihadapi dalam membangun perekonomian nasional yang mandiri. Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia berusaha melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pihak asing dengan melakukan nasionalisasi perusahaan dan menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada negara. Namun, kondisi politik yang tidak stabil serta pengelolaan ekonomi yang kurang efektif menyebabkan berbagai masalah seperti inflasi yang sangat tinggi, defisit anggaran, dan menurunnya produksi nasional. Puncaknya pada pertengahan tahun 1960-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi berat yang ditandai dengan hiperinflasi yang sangat tinggi. Perubahan besar terjadi ketika memasuki masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih terbuka terhadap dunia internasional dengan tujuan menstabilkan kondisi ekonomi. Kerjasama dengan lembaga internasional seperti IMF dan World Bank dilakukan untuk mendapatkan bantuan serta dukungan dalam pembangunan ekonomi. Pada periode ini, Indonesia berhasil menekan inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, terutama pada saat terjadi bom minyak pada tahun 1970-an. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor pertanian mengalami kemajuan pesat. Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai kelemahan, seperti tingginya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta ketergantungan yang besar terhadap sumber daya alam. Memasuki dekade 1980-an hingga 1990-an, pemerintah mulai melakukan diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor industri dan meningkatkan ekspor non-migas. Kebijakan deregulasi dan liberalisasi ekonomi mendorong masuknya investasi asing serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Akan tetapi, di balik pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terdapat berbagai kelemahan struktural, seperti tingginya utang luar negeri dan lemahnya sistem keuangan nasional. Kondisi tersebut akhirnya memuncak pada peristiwa krisis keuangan Asia 1997 yang memberikan dampak sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah mengalami penurunan drastis. Banyak perusahaan bangkrut dan angka pengangguran meningkat tajam. Krisis ini juga berdampak pada kondisi sosial dan politik yang akhirnya menyebabkan berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Pada era reformasi, Indonesia melakukan berbagai perubahan mendasar dalam sistem ekonomi dan pemerintahan. Reformasi di sektor perbankan, kebijakan fiskal, serta penguatan lembaga keuangan menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan ekonomi. Seiring berjalannya waktu, Indonesia berhasil bangkit dan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Struktur ekonomi menjadi lebih beragam, tidak lagi hanya bergantung pada sektor sumber daya alam, tetapi juga berkembang ke sektor industri dan jasa. Memasuki era modern, Indonesia semakin menunjukkan perannya dalam perekonomian global
sebagai anggota G20. Perkembangan teknologi digital menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi baru. Munculnya berbagai perusahaan teknologi seperti Gojek dan Tokopedia menandai transformasi ekonomi menuju era digital. Selain itu, sektor ekonomi kreatif, vintage, dan e-commerce terus berkembang pesat dan membuka peluang baru bagi masyarakat. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti ketimpangan ekonomi antar wilayah, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, serta isu lingkungan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, perjalanan perekonomian Indonesia menunjukkan proses transformasi yang panjang dari ekonomi tradisional berbasis perdagangan menuju ekonomi modern yang kompleks dan terintegrasi dengan dunia global. Setiap periode memberikan pelajaran penting tentang bagaimana kebijakan ekonomi dan kondisi politik sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi sumber daya yang besar serta strategi pembangunan yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi yang lebih maju di masa depan. Materi selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan fondasi penting dalam kehidupan suatu negara karena menjadi pedoman dalam mengatur seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui sistem ekonomi, sebuah negara menentukan bagaimana sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi tidak berjalan secara acak, melainkan diatur melalui mekanisme tertentu yang disesuaikan dengan ideologi, kondisi sosial, budaya, serta tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda, karena masing-masing memiliki latar belakang sejarah dan orientasi yang tidak sama. Secara umum, terdapat 3 sistem ekonomi utama yang sering dijadikan acuan dalam ilmu ekonomi, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi kapitalisme menekankan pada kebebasan individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, kepemilikan alat produksi berada di tangan individu atau swasta, dan pemerintah hanya berperan secara terbatas. Mekanisme pasar menjadi penentu utama dalam menentukan harga, produksi, dan distribusi barang serta jasa. Persaingan bebas dianggap sebagai pendorong utama efisiensi dan inovasi, karena setiap pelaku ekonomi berusaha memberikan yang terbaik untuk memenangkan pasar. Kapitalisme telah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat di berbagai negara maju. Namun di sisi lain, sistem ini juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesenjangan ekonomi, monopoli, serta eksploitasi tenaga kerja apabila tidak diatur dengan baik. Berbeda dengan kapitalisme, sistem ekonomi sosialisme hadir dengan konsep yang lebih menekankan pada pemerataan kesejahteraan. Dalam sistem ini, negara memegang peran dominan dalam mengelola kegiatan ekonomi. Kepemilikan alat produksi umumnya berada di tangan negara atau dikelola secara kolektif untuk kepentingan bersama. Pemerintah bertanggung jawab dalam mengatur produksi, distribusi, hingga penentuan harga barang dan jasa. Tujuan utama dari sistem ini adalah mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya kontrol penuh dari negara, diharapkan tidak terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Namun, sistem sosialisme juga memiliki kelemahan, di antaranya kurangnya kebebasan individu dalam berusaha, rendahnya insentif untuk berinovasi, serta potensi birokrasi yang kaku dan tidak efisien. Di antara kedua sistem tersebut, muncul sistem ekonomi campuran yang menggabungkan unsur-unsur kapitalisme dan sosialisme.
Sistem ini mencoba mengambil kelebihan dari kedua sistem sekaligus meminimalkan kelemahannya. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan sektor swasta sama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah biasanya mengelola sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik seperti energi, transportasi, dan infrastruktur. Sementara sektor swasta diberi kebebasan untuk mengembangkan usaha di berbagai bidang lainnya. Sistem ini dianggap lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman, sehingga banyak diterapkan oleh negara-negara modern di dunia. Indonesia sendiri tidak sepenuhnya menganut salah satu dari ketiga sistem tersebut, melainkan mengembangkan sistem ekonomi yang khas, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sistem ekonomi Pancasila tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menekankan pada keadilan sosial, pemerataan, serta kesejahteraan seluruh rakyat. Dengan demikian, sistem ini berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara luas. Landasan filosofis sistem ekonomi Pancasila tercermin dalam 5 sila yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberikan dasar moral dan etika dalam kegiatan ekonomi. Artinya, setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain. Praktik-praktik seperti korupsi, penipuan, dan eksploitasi tidak sesuai dengan nilai ini. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kegiatan ekonomi, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghidupan yang sejahtera. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung makna bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah negara agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegaskan adanya konsep demokrasi ekonomi. Dalam hal ini, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi melalui mekanisme musyawarah. Sistem ini tidak hanya memberi ruang bagi pemerintah dan pengusaha besar, tetapi juga masyarakat kecil untuk ikut berperan dalam pembangunan ekonomi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi tujuan utama dari sistem ekonomi Pancasila, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ciri-ciri utama sistem ekonomi Pancasila meliputi adanya keseimbangan antara sektor negara, swasta, dan koperasi. Negara berperan sebagai pengatur dan pengawas agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Sektor swasta berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan inovasi. Sementara itu, koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional karena berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi memberikan kesempatan bagi masyarakat kecil untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi Pancasila sangatlah penting. Pemerintah tidak hanya bertugas membuat kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan secara adil dan merata. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya merupakan salah satu bentuk peran pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif pasar bebas. Dalam perjalanan sejarahnya, penerapan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia mengalami berbagai dinamika. Pada masa Orde Baru,
pembangunan ekonomi lebih difokuskan pada pertumbuhan yang tinggi melalui industrialisasi dan investasi asing. Meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kebijakan ini belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan. Memasuki masa reformasi, terjadi perubahan menuju sistem yang lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi semakin meningkat, dan pemerintah mulai memberikan perhatian lebih pada usaha kecil dan menengah. Di era globalisasi dan digital saat ini, perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi. Munculnya ekonomi digital seperti e-commerce dan vintage membuka peluang baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Namun di sisi lain, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan, seperti kesenjangan digital dan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat agar perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kesenjangan ekonomi yang masih terjadi, baik antara individu maupun antar wilayah. Perubahan iklim juga menjadi isu penting yang berdampak pada sektor ekonomi, terutama di bidang pertanian dan perikanan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan dan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ekonomi hijau menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sistem ekonomi Pancasila tetap memiliki relevansi yang kuat bagi Indonesia. Sistem ini memberikan arah yang jelas dalam pembangunan ekonomi dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Dengan memadukan nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi, sistem ekonomi Pancasila dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menghadapi dinamika global. Secara keseluruhan, sistem ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh suatu bangsa. Indonesia melalui sistem ekonomi Pancasila berusaha menciptakan sistem yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemanusiaan dan keadilan. Dengan penerapan yang konsisten dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, sistem ini diharapkan mampu mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera secara berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Konsep ini menggambarkan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Melalui pendapatan nasional, kita tidak hanya dapat melihat seberapa besar kapasitas produksi suatu negara, tetapi juga memperoleh gambaran umum mengenai tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Semakin besar nilai pendapatan nasional, umumnya menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan baik dan produktivitas masyarakat meningkat. Namun demikian, tingginya pendapatan nasional tidak selalu berarti bahwa kesejahteraan telah dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam proses pembentukannya, pendapatan nasional berasal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan faktor-faktor produksi. Setiap faktor produksi memberikan kontribusi dalam bentuk pendapatan, seperti tenaga kerja yang memperoleh upah atau gaji, pemilik tanah yang menerima sewa, pemilik modal yang mendapatkan bunga, serta pengusaha yang memperoleh laba.
Seluruh pendapatan ini kemudian dijumlahkan untuk menggambarkan total pendapatan yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Dengan kata lain, pendapatan nasional mencerminkan hasil kerjasama berbagai pihak dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Selain itu, dalam analisis pendapatan nasional dikenal dua konsep penting, yaitu PDB dan PNB. PDB mengukur nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah suatu negara tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksinya. Sementara itu, PNB menghitung total pendapatan yang diterima oleh warga negara, termasuk yang berasal dari luar negeri. Perbedaan ini menjadi penting karena memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menilai kekuatan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, PDB sering digunakan sebagai indikator utama karena lebih mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang terjadi di dalam negeri. Untuk menghitung pendapatan nasional, terdapat 3 pendekatan utama yang saling melengkapi, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi seperti sektor pertanian, industri, dan jasa. Pendekatan pendapatan menghitung seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor produksi. Sementara itu, pendekatan pengeluaran menjumlahkan seluruh pengeluaran dalam perekonomian yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. Ketiga metode ini pada dasarnya menghasilkan nilai yang sama, hanya berbeda dari sisi cara pandang dalam melihat aktivitas ekonomi. Seiring dengan pembahasan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi menjadi aspek penting yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kapasitas produksi suatu negara dari waktu ke waktu, yang biasanya diukur melalui kenaikan PDB real. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan bahwa perekonomian mengalami perkembangan, produksi meningkat, dan aktivitas ekonomi semakin dinamis. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya diikuti oleh berbagai dampak positif bagi masyarakat. Di antaranya adalah meningkatnya pendapatan per kapita, bertambahnya lapangan kerja, serta menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin pemerataan kesejahteraan. Jika pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu, maka kesenjangan sosial dan ekonomi dapat semakin melebar. Beberapa faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia antara lain investasi, konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, serta perdagangan internasional. Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas produksi melalui pembangunan infrastruktur, industri, dan teknologi. Konsumsi rumah tangga menjadi komponen terbesar dalam struktur PDB Indonesia yang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah juga berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi, terutama melalui pembangunan fasilitas publik dan program sosial. Sementara itu, perdagangan internasional memberikan kontribusi melalui ekspor dan impor yang berkaitan erat dengan kondisi ekonomi global. Dari sisi wilayah, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketimpangan antar daerah. Pulau Jawa menjadi pusat kegiatan ekonomi dengan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional.
Hal ini disebabkan oleh konsentrasi industri, infrastruktur yang lebih maju, serta tingginya jumlah penduduk di wilayah tersebut. Meskipun demikian, pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, serta peningkatan konektivitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketika ekonomi tumbuh, masyarakat cenderung memiliki peluang kerja yang lebih besar dan pendapatan yang meningkat. Hal ini berdampak pada meningkatnya daya beli serta kualitas hidup. Selain itu, pemerintah juga memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik. Namun, agar manfaat tersebut dapat dirasakan secara luas, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, yaitu melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian global, seperti krisis ekonomi dunia atau fluktuasi harga komoditas, dapat memengaruhi kinerja ekonomi nasional. Selain itu, tantangan internal seperti ketimpangan wilayah, kualitas sumber daya manusia, serta stabilitas kebijakan ekonomi juga perlu menjadi perhatian. Meskipun demikian, Indonesia memiliki berbagai peluang besar, seperti perkembangan ekonomi digital, bonus demografi, serta potensi ekonomi hijau yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan di masa depan. Secara keseluruhan, pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Pendapatan nasional memberikan gambaran mengenai hasil kegiatan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan dinamika dan perkembangan dari waktu ke waktu. Keduanya menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan strategi yang tepat, inovasi yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sekaligus mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata dan berkeadilan. Materi yang terakhir yaitu tentang kependudukan, ketenagakerjaan, dan pengangguran. Kependudukan, ketenagakerjaan, dan pengangguran merupakan 3 aspek yang saling berkaitan erat dalam menentukan arah pembangunan suatu negara, termasuk di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia menghadapi dinamika yang kompleks dalam mengelola potensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Hingga tahun 2026, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan telah melampaui 280 juta jiwa, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Kondisi ini membawa 2 sisi yang berbeda. Di satu sisi merupakan modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain dapat menjadi beban apabila tidak dikelola dengan baik. Besarnya jumlah penduduk Indonesia tidak hanya dilihat dari kuantitas, tetapi juga dari karakteristik struktur penduduk Indonesia saat ini, didominasi oleh usia produktif yang sering disebut sebagai bonus demografi. Fenomena ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas ekonomi karena sebagian besar penduduk berada dalam usia kerja. Namun, bonus demografi ini tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, seperti pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Selain itu, persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata juga menjadi tantangan tersendiri. Pulau Jawa masih menjadi pusat konsentrasi penduduk, aktivitas ekonomi, dan pembangunan,
Sementara itu, wilayah-wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua relatif memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dan tingkat pembangunan yang belum merata. Ketimpangan ini mendorong terjadinya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, dengan harapan memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, urbanisasi yang tidak terkendali justru menimbulkan berbagai masalah baru di perkotaan, seperti kepadatan penduduk, munculnya kawasan pemukiman kumuh, serta meningkatnya angka pengangguran di kota. Dalam konteks ketenagakerjaan, Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang sangat besar, mencapai sekitar 119 juta jiwa orang dengan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK sekitar 70,72%. Angkatan kerja ini terdiri dari penduduk usia kerja yang sudah bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi tenaga kerja yang berlimpah yang jika dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, tingginya jumlah angkatan kerja juga menuntut tersedianya lapangan kerja yang memadai. Apabila pertumbuhan lapangan kerja tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja, maka akan muncul masalah pengangguran. Pengangguran merupakan kondisi di mana seseorang yang berada dalam usia kerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja. Masalah pengangguran ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan psikologis masyarakat. Pengangguran di Indonesia memiliki berbagai bentuk dan karakteristik. Pengangguran fiksional misalnya, terjadi karena adanya jeda waktu ketika seseorang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Jenis pengangguran ini bersifat sementara dan umumnya tidak terlalu menjadi masalah serius. Berbeda dengan pengangguran struktural, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja. Perkembangan teknologi dan perubahan struktur ekonomi seringkali menyebabkan jenis pekerjaan tertentu hilang, sementara tenaga kerja belum siap untuk beralih ke sektor yang baru. Selain itu, terdapat pula pengangguran musiman, yang banyak terjadi di sektor pertanian, di mana tenaga kerja hanya dibutuhkan pada musim tertentu, seperti saat panen. Di luar musim tersebut, banyak pekerja yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Pengangguran siklikal juga menjadi salah satu jenis yang muncul akibat fluktuasi ekonomi, seperti ketika terjadi krisis ekonomi atau pelambatan pertumbuhan. Dalam kondisi ini, banyak perusahaan mengurangi produksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara itu, pengangguran terselubung seringkali tidak terlihat secara langsung, karena seseorang terlihat bekerja, tetapi produktivitasnya sangat rendah, akibat kelebihan tenaga kerja dalam satu sektor. Struktur ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, diikuti oleh faktor perdagangan dan industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Di sisi lain, sektor industri dan jasa modern yang memiliki produktivitas lebih tinggi belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat upah dan kesejahteraan sebagian pekerja. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia masih didominasi oleh tingginya jumlah pekerja di sektor informal. Banyak masyarakat bekerja sebagai pedagang kecil, pekerja lepas,
atau usaha mandiri tanpa perlindungan kerja yang memadai, seperti jaminan sosial dan kepastian pendapatan. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap resiko ekonomi, terutama saat terjadi krisis. Selain itu, kesenjangan keterampilan, skill mismatch, juga menjadi tantangan utama. Banyak lulusan pendidikan belum memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri, terutama di tengah perkembangan teknologi yang cepat. Akibatnya, meskipun tersedia lowongan pekerjaan, tidak semua tenaga kerja dapat mengisinya. Pengangguran di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan penciptaan lapangan kerja, rendahnya investasi, serta terbatasnya akses informasi dan mobilitas tenaga kerja. Hal ini menyebabkan peluang pekerja tidak merata di berbagai daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan program padat karya. Selain itu, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri serta pengembangan ekonomi digital dan kewirausahaan juga menjadi solusi alternatif dalam menciptakan lapangan kerja baru. Dampak pengangguran sangat luas, baik secara ekonomi maupun sosial. Pengangguran menurunkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta dapat meningkatkan kemiskinan dan potensi masalah sosial, seperti kriminalitas. Meskipun kondisi ketenagakerjaan mulai membaik pasca pandemi, tantangan seperti rendahnya kualitas pekerjaan dan dominasi sektor informal masih perlu dibatasi. Oleh karena itu, kerjasama antar pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada akhirnya, dengan pengelolaan yang tepat, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi kekuatan bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Baik, sekalian pembahasan materi dari saya dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan ke-7. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.